Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-19, kita melanjutkan pembahasan kumpulan hadits seputar hati yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, yang beliau beri judul dengan Ahadits Islahil Qulub, hadits terkait dengan perbaikan hati. Pada malam ke-19 ini kita masuk di poin ke-19 yang beliau beri judul dengan Ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa hubungannya memperbaiki hati dengan mengenal Allah? Tentunya hubungannya sangat kuat, karena yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat dari kita itu hati kita. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati kalian. Makanya hati yang baik itu adalah hati yang mengenal Allah, mengenal hak-haknya, mengenal semua yang terkait dengan Allah. Apakah itu langsung berkaitan dengan zat Allah, nama dan sifatnya, atau terkait dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Beliau bawakan di poin ini satu hadits riwayat Bukhari dari Imran ibn Husain. Kata beliau rahimahullah, an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'a qaumun min ahli Yaman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ji'naka linatafaqqaha fid din walinas'alaka an awwali hadal amr makan. Qala kana Allahu walam yakun syai'un qablah wa kana arshuhu 'alal ma thumma khalaqas samawati wal arda wa kataba fid dzikri kulla syai'. Masya Allah, rawahul Bukhari. Kata beliau dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang sekelompok orang dari penduduk Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan mereka berkata kepada Nabi, "Ji'nak, kami datang kepadamu linatafaqqaha fiddin, untuk belajar agama." Artinya inilah tujuan kita rihlah. Tujuan perjalanan itu jangan lupa niatnya adalah untuk belajar. Kita misalnya hari ini keluar dari rumah, niatnya kalau ada taklim, niatkan untuk belajar. Karena kalau kita niatnya hanya sekedar datang sholat, ada pahala, tapi lebih besar lagi kalau niatnya belajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Siapa yang keluar untuk belajar, maka dia lagi berada di jalan Allah. Jadi sampai kita kembali di jalan Allah. Maksudnya kita berjihad. Karena sudah kita bilang juga kemarin, itulah pentingnya niat. Menjadikan kadang amalan itu tadinya satu menjadi banyak. Dengan niat. Lihat ini penduduk Yaman. Mereka datang kepada Nabi SAW, dia kasih tahu alasannya, kami datang untuk belajar agama. Walinas'alak an awal hadal amr. Kami ingin bertanya kepadamu, perkara yang paling pertama ada. Artinya dia bertanya, awal dari segala sesuatu itu apa? Makan. Apa yang ada? Itu pertanyaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, beliau berkata, kan Allah. Inilah sisi poin pendalilannya. Untuk mengenal Allah. Yang ada itu hanya Allah. Itu yang pertama sekali. Dan Nabi tegaskan, jangan sampai ada mengatakan berarti ada mengadakannya. Tidak, kata Nabi, walam yakun syai'un qabla. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Karena huwal awal. Laisa qablahu syai'. Dalam hadits Nabi. Dialah Allah yang maha pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Segala sesuatu itu ada karena diadakan oleh Allah. Inilah pencipta kita. Inilah yang kita sembah. Inilah yang kita ibadahi. Dialah yang pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah arsy-Nya di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard. Pakai tsumma, ada selang waktunya. Kemudian dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan menulis dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu. Karena dalam hadits Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama sekali yang Allah ciptakan pena. Kemudian Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Dan pena itu bertanya, mada aktub, apa yang harus saya tulis? Maka kata Allah, uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai selama-lamanya. Maksudnya apa yang akan terjadi mulai saat ini sampai nanti. Surga neraka. Maka ditulislah oleh pena itu. Termasuk kita. Itu sebelum diciptakan langit dan bumi. Karena yang pertama sekali, makanya tadi pakai summa. Saya isyaratkan tadi, summa itu menunjukkan ada selang waktu. Ada kejadian sebelum itu. Karena bukan langit dan bumi yang Allah ciptakan pertama, bukan. Yang Allah ciptakan pertama adalah pena. Iya. Ini hadits, walaupun banyak di sini sebenarnya yang mau kita singgung,
Seperti pentingnya datang belajar, pentingnya bertanya kalau datang belajar, kalau kita tidak tahu, ya ada sesuatu tanyakan. Cuma di sini kan judulnya mengenal Allah. Setelah membawakan hadits ini, belum bawakan ini ucapan. Syekh Abdul Razak berkata, inna min a'adhamil fikhi lil qulub ma'rifatuha birabbiha. Sesungguhnya fikih yang paling besar untuk hati kita itu adalah ketika hati itu mengenal Rabb-nya. Itu ternyata fikih yang paling besar. Wa 'azamatihi wa jalali. Hati kita itu mengenal kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Wa kibriyai. Ya, keagungan Allah. Wa kamalihi. Maha sempurnanya Allah. Wa syumuli ilmihi, dan meliputinya segala sesuatu ilmunya. Wa nufudi masyiatih, dan akan terjadinya apa yang dia kehendaki. Wa kamali kudratih, dan sempurnanya kemampuan Allah. Annahu Rabb, bahasanya dia Allah adalah Rabb, pencipta, pengatur, penguasa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jazakallah khairan. Wal khaliqu la niddalah, bahasanya dia adalah pencipta, tidak ada tandingan untuknya. Wal maliku la nadhiralah, penguasa, raja yang tidak ada semisal juga dengannya. Al mutasarrif fil khalqi ata'an wa man'an, ia mengatur pada makhluknya pemberian ataupun yang menahan pemberian. Karena kalau kita dapat sesuatu, itu dikasih oleh Allah. Kalau kita tidak dapat sesuatu, itu juga karena Allah yang menahan. Maka alhamdulillah. Khabdan wa raf'an, dialah yang merendahkan dan meninggikan. Wa qabdan wa baston, dialah yang menyempitkan dan melapangkan. Wa izzan wa dullan, dialah yang memuliakan dan merendahkan. Wa hayatan wa mautan, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini Rabb kita ini. Sembahan kita. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mitlahun yatanazzalul amru bainahun lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ini Allah yang kita sembah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya sebentar saya akan bacakan percakapan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisalnya. 7 bumi juga. Jadi langit ini yang kita lihat itu paling bawah. Masih ada 7 ke atas. Di atasnya itu ada air. Nah, disitulah Allah, kemudian arsy, kursi, dan Allah di atas segala sesuatu. Tidak lagi di atasnya. Makanya adalah arsy yang di atas air. Jangan sampai kita pikirkan air yang kita lihat sekarang. Air laut. Berarti Allah di bawah. Bukan air itu yang dimaksud. Jangan salah paham. Iya. Karena di atas langit yang 7 ada air. Yang tidak bertepi. Di atas itu arsy. Kemudian kursi. Kemudian Allah. Itu kursi bukan tempat duduknya Allah. Itu dalam hadits tempat kakinya Allah. Dan tidaklah luasnya itu langit dan bumi ini kecuali cincin dilemparkan di padang Sahara. Tanah lapang. Kecil. Padahal langit dan bumi ini besar. Kalau kita melihat di asar. Itu antara ini bumi yang kita injak dengan langit yang kita lihat itu 500 tahun perjalanan. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya satu langit itu 500 tahun perjalanan.
Jaraknya antara langit yang satu dengan satu lagi itu 500 tahun perjalanan. Jadi besar, tinggi. Demikian pula lapisnya bumi semisal dengan itu. Iya. Makanya ketika Allah menegur orang yang sombong, kamu tinggimu belumlah segunung. Kedalamanmu juga belumlah sampai ke kakinya gunung. Artinya apa yang mau kita sombongkan? Nah, Allah yang menciptakan lebih besar daripada kita. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Turun perintah itu antara langit dan bumi. Turun dari langit. Diamalkan malaikat ke bumi. Diamalkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Lita'alamu agar supaya kalian mengetahui. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Bayangkan. Langit dan bumi saja yang besar itu mampu Allah cipta. Apalagi kita yang kecil. Apakah bisa kita ragu bahwa Allah akan membangkitkan kita kalau sudah di kuburan? Namun tidak ada saja. Bisa Allah ciptakan, apalagi yang sudah ada tinggal mau dibangkitkan. Iya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasannya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Karena tidak ada yang Allah tidak tahu. Iya. Semuanya Allah mengetahuinya. Inilah sembahan kita. Kalau kita bertanya dengan apa kita mengenal Rob kita. Maka tentunya dengan apa yang belum isyaratkan tadi di ayat. Langit dan bumi itu sudah bisa memperkenalkan kita. Iya tentang Allah. Jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau berkata. Fa'idha qila laka man rabbuk. Kalau dikatakan kepadamu, kalau ditanya siapa Robmu. Fakul katakanlah. Rabbi Allahu Rabbani wa Rabba jami'al alamin bini'ami. Katakan Robku adalah Allah. Yang mencipta, mengatur, menguasai saya dan mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam semesta ini. Itulah Allah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah sembahanku. Tidak ada yang saya sembah kecuali dia. Kemudian kalau ditanya bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenalnya? Maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Antum baca Quran, itu antum akan mengenal Allah. Jangan kita baca, anggaplah kita ambil langsung Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Robnya alam semesta. Kita kenal Rob kita. Oh, Rob kita itu pencipta pengaturnya alam semesta. Sampai habis Al-Fatihah kita akan mengenal Allah. Kita baca lagi surat terakhir. 3 surat terakhir kita juga akan mengenal Allah. Kita baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia. Oh, Allah itu Robnya manusia. Malikin nas. Oh, dia penciptanya. Pemilik penguasanya manusia. Ilahin nas. Oh, dia adalah sembahannya manusia. Kan begitu. Kita baca juga Al-Falaq. Sama dengan An-Nas. Kita baca lagi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Dia Allah yang maha ahad. Maha tunggal. Maha satu. Tidak ada duanya. Allahus somad. Dialah Allah yang as-somad. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Dan dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu maknanya as-somad. Semua butuh kepadanya. Dan dia tidak butuh kepada semuanya. Jadi kita jangan baca 30 juz. Kita baca saja ayat-ayat yang biasa kita baca. Kita akan mengenal Allah. Jadi kalau ditanya dengan apa kita mengenal Allah? Baca Quran. Itu cara pertama. Kalau tidak bisa baca Quran,
wa bimakhluqatihi, dengan makhluk. Kita bisa berjalan keluar. Kita bisa melihat bumi ini. Kita bisa menengok ke atas langit. Kita bisa melihat awan. Kita bisa merasakan yang namanya turun hujan. Kita juga merasakan yang namanya tidak turun hujan. Siapa yang menahan? Siapa yang menurunkannya? Itu kita bisa mengenal Allah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, itu hal yang sangat salah. Gimana caranya kita menyembah makhluk seperti kita? Tidak menyembah penciptanya makhluk. Allah mengingatkan kita di ayatnya. Kata Allah, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Termasuk ayat-ayat Allah, tanda kalau Allah itu ada. Adalah adanya malam dan siang. Coba, siapa yang bisa menggantikannya ini? Teratur tanpa ada perubahan. Kadang panjang, kadang pendek. Tidak sama daerah negeri yang satu dengan negeri yang lain. Siapa yang mengatur itu? Dan itu rapi. Makanya Allah katakan di antara tanda-tanda Allah adalah adanya malam, adanya siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari, adanya bulan. Coba kita bisa lihat ke atas. Yang kita hadapi setiap hari kan malam dan siang. Sempurnanya itu. Yang Allah katakan di Quran. Yatlubuhu hasitha. Pergantiannya itu cepat, kita tidak rasa. Datang malam, langsung tidak ada siang. Datang siang, tidak ada langsung malam. Walaupun kita mau terang, kalau datang malam, itu tidak bisa kita menerangi alam ini. Tidak bisa. Ini misalnya ini listrik ada. Hanya menerangi ini. Kita keluar, tidak ada cahaya. Dan itu cepat pergantiannya. Ini malam dan siang. Demikian pula termasuk tanda akan adanya Allah adalah adanya matahari dan bulan. Coba kita lihat matahari. Coba kita lihat bulan. Makanya setelah itu Allah katakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Itu padahal besarnya manfaatnya. Ada enggak yang orang-orang kadang sembah, itu manfaatnya melebihi matahari dan bulan? Anggaplah kalau dia sembah pohon, apakah sebesar manfaatnya bulan, matahari? Atau dia sembah kuburan orang soleh karena mungkin dulu ada kebaikannya. Apakah kebaikannya melebihi matahari? Bulan? Enggak, makanya Allah bilang, jangan kamu sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Itu saja enggak boleh. Yang manfaatnya lebih dan besar. Terus sujudnya kepada siapa? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada yang menciptakannya. Siapa itu? Allah yang harus kita kenal itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kalian hanya beribadah kepadanya. Jika memang hanya beribadah kepadanya, maka sujudlah kepada Allah. Tinggalkan selain Allah. Maka poin terpenting dalam mengenal Allah itu dia Allah sembahan kita. Sebagaimana dia Allah sembahan yang ada di atas langit. Huwaladzi fis sama'i ilahun. Wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang disembah oleh penduduk langit. Dan dia juga Allah yang disembah oleh penduduk bumi. Cuman bedanya penduduk langit tidak ada yang durhaka. Malaikat tidak ada yang durhaka. Penduduk bumilah yang terbagi dua. Ada yang durhaka, ada yang taat. Dan Allah cuman meridhoi yang taat. Tidak yang durhaka. Nah, kita harus menjadi golongan yang taat.
kalau kita mau selamat. Golongan yang hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau sebutkan di poin ke-19 ini bertepatan dengan malam ke-19. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak singgung tadi mengenal nama-namanya, karena memang ada poin 20, insya Allah kita baca besok. Yaitu mengenal Allah dengan mengenal nama dan sifatnya. Tadi kan baru kita mengenal bahwa dia Allah sembahan, dia Allah pencipta, pengatur, penguasa. Dengan apa kita kenal itu? Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Kemudian setelah itu beliau kasih poin khusus mengenal Allah dengan mengenal namanya dan mengenal sifat-sifatnya. Ini insya Allah kita akan baca di pertemuan kita besok. Kita masuk di pertanyaan. Sini ada pertanyaan pertama. Seorang yang masbuk apabila sholat bersama imam telah selesai, apakah sutranya tetap imam? Tidak. Sutranya sudah bukan lagi dengan imam karena sudah putus. Sudah putus. Cuman apakah dia disyariatkan jalan, misalnya kalau sudah tidak ada orang depannya, tidak disyariatkan. Karena sutra itu dicari sebelum sholat, sebelum takbir, bukan sudah sholat. Jadi kalau sutra kita pergi saat kita sudah lagi sholat, maka tidak perlu kita mencarinya. Tidak sunnah kita jalan. Tidak sunnah kita jalan, wallahualam. Apakah dagu bagian bawah termasuk aurat yang wajib ditutup dalam sholat? Ini tentunya pertanyaan dari akhwat. Betul, iya. Dagu ini bagian bawah. Itu termasuk aurat yang wajib ditutup oleh akhwat. Kalau kelihatan maka batal sholatnya. Karena yang boleh kelihatan dari akhwat ketika sholat itu hanya 3. 1 disepakati, 2 diperselisihkan. Yang disepakati boleh dan bahkan wajib kelihatan kecuali ada laki-laki yang bukan mahram adalah wajah. Wajah itu dari tempat tumbuh rambutnya orang biasa, ini panjangnya, sampai ke ini tulang pipi. Bukan dagu ya, tulang pipi ini di bawah. Ini panjangnya, lebarnya dari ini telinga ini, lubang bagian depan ini ada matangnya ini. Nah setelahnya itu, ya ada yang tulang lembek ini di telinga, di depan lubangnya. Ya tulang lembeknya ini, itu batasan wajah lebarnya. Nah itu yang boleh kelihatan. Adapun bagian bawah dagu itu sudah bukan wajah. Itu aurat perempuan dalam sholat wajib dia tutup. Itu wajib dia tutup. Dan wajah wajib dia buka. Itu berdasarkan kesepakatan. Adapun 2 yang lainnya dimaafkan kalau kelihatan, tidak membatalkan sholat, yaitu telapak tangan dan telapak kaki. Adapun punggung tangan, nah ini sama dengan dagu tadi, punggung tangan, punggung kaki, ya bukan telapaknya. Telapaknya ini yang bagian dalamnya ini yang putih, yang licin. Demikian pula telapak kaki. Kalau punggungnya kelihatan, batal sholatnya. Batal sholatnya itu kalau akhwat. Kalau perempuan, adapun ikhwan tentunya tidak sama auratnya dengan perempuan. Wallahualam. Yang mau bertanya langsung, foto. Silakan. Mana mic kita itu? Oh ini. Saya selalu melihat orang meletakkan mushaf di lantai, bahkan dijadikan alas HP. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana adab terhadap Al-Quran. Masya Allah. Jadi perlu kita pahami Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu sifatnya Allah. Mengagungkannya maka kita mengagungkan yang berbicara dengannya. Dia bukan makhluk. Dia adalah ucapannya Allah, sifatnya. Maka kita harus agungkan.
Apalagi itu adalah syiar Allah. Ya. Yang tentunya kita sebagai mukmin, kita sebagai mukminah harus mengagungkannya. Harus simpan di tempat yang bersih, simpan di tempat yang tinggi. Ya. Dengan niat pengagungan. Dan dengan niat pengagungan. Tidak boleh kita simpan di lantai. Iya. Tidak boleh kita simpan di lantai. Ini tentunya dalam rangka menghormati dan memuliakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Ustaz mengenai yang kemarin malam Ustaz tentang membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Tadi malam sempat disinggung, kemarin malam bahwasanya sempat disinggung boleh membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Kemudian yang pernah saya pelajari Ustaz bahwasanya perbedaan ulama terjadi di dalam hal ini. Yang pertama, yang pendapat sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak dibolehkan dengan berdalil dalam surah dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian yang ulama lain berpendapat bahwasanya diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dengan berdalil la salata liman lam yaqra bi suratil Fatihah. Yang mau saya tanya ke Ustaz, yang mana lebih utama Ustaz? Sedangkan dalam hadis lain bahwasanya innama ju'ilal imam liutam bihi. Bahwasanya imam itu bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi yang mana harus diikuti Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua Ustaz, bahwasanya bagaimana? Itu dulu, satu dulu. Tidak ada hubungannya. Yang kedua. Kenapa Ustaz? Ada hubungannya dengan yang pertama? Enggak Ustaz. Oh, baik, itu dulu. Jadi masalah itu memang para ulama berselisih pendapat terkait dengan apakah makmum itu membaca juga di belakang imam atau tidak. Mayoritas ulama madhab berpendapat ia membaca Al-Fatihah, yang lainnya tidak. Maksudnya surah selain Al-Fatihah tidak. Sementara Abu Hanifah dari ulama madhab berpendapat tidak baca. Di antara dalilnya adalah ayat tadi. Ada sebenarnya juga hadits tapi dhaif. Yang paling sahih dipakai berdalil adalah ayat yang dibacakan tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian dirahmati. Itu dalilnya. Berarti kita dengar biar Al-Fatihah. Sementara ulama lain berdalil bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari dua pendapat ini mana yang kuat? Tentunya pendapat yang mengatakan baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ayat tadi itu umum, bukan bercerita tentang sholat. Itu umum. Dimanapun kita dengar Quran, kita diam, kita dengarkan. Mau di mobil, di jalan, dia sedang tidur, berbaring, sedang duduk. Kalau dibaca Quran, dengarkan. Itu ayatnya umum. Sementara la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, itu khusus sholat. Berarti wajib kita bawa ini, kita tidak amalkan yang umum ini karena ada dalil khusus. Seperti itu modelnya. Iya. Jadi yang kuat membaca Al-Fatihah. Baik. Kemudian pertanyaan saya Ustaz yang kedua. Bagaimana hukum profesi advokat Ustaz? Tergantung. Iya. Itu kan apa kerjanya? Misalnya Ustaz, seorang advokat ini mengatasi suatu kasus, tapi kasusnya ini pada awalnya yang dia bela Ustaz ini tidak tahu, si advokat tidak tahu bahwasanya dia adalah orang yang bersalah. Nanti setelah dipelajari kasusnya, baru dia mengetahui bahwasanya
yang pemilik kasus atau yang dibela ini adalah orang yang terbukti bersalah. Ya sudah, kalau dia bisa nasihati itu, dia makin lanjut, kasih media haknya itu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi misalnya Ustaz, kalau menang dalam pengadilan Ustaz, artinya dia mengambil hak orang lain Ustaz, bagaimana? Iya, dolim. Tapi kalau yang dia bela adalah orang benar, memang haknya, cuman harus tempuh jalur itu supaya diakui haknya. Alhamdulillah, berarti dia ta'awun di atas kebaikan. Syukran Ustaz. Fadal. Oh. Baik. Bismillah, assalamualaikum. Masih terkait dengan pertanyaan pertama Ustaz. Masih Pertanyaannya siapa? Yang tadi sutra. Oh, sutra. Berapakah tinggi minimal baru bisa dikatakan sutro? Dan apakah meja seperti ini bisa dijadikan sebagai sutro? Baik. Kalau dalam penukilan perbuatan Nabi, belum pernah menjadikan sutro itu mu'akharat ar-rahl. Bagian di belakang dari pelana kuda itu. Kan ada itu kuda, ada yang disimpan di atasnya itu untuk diduduki. Itu kan ada mengembung begitu. Tingginya seperti ini. Ya, tingginya kan itu macam-macam. Kadang segini, sebotol aqua, semeja itu juga sudah pas. Kan kita bisa lihatlah pelananya kuda. Itu tingginya itu tidak terlalu. Karena dia bukan tempat bersandar. Iya, bisa kita lihat. Pernah lihat kuda yang ada pelananya itu? Gimana tingginya? Ada pelananya tuh? Tidak pernah lihat kuda dengan pelananya? Ada sekarang orang kan macam-macam sudah buat pelananya itu. Jadi begitu yang Nabi pakai bersutra. Seperti itu. Syukur Ustaz. Adapun saya tentang tadi masalah aurat, bahwasanya punggung tangan bagian dari aurat dan itu membatalkan sholat. Apakah kalau kita melihat misalnya di Indonesia, apakah misalnya ketika kelihatan dia masuk dalam keringanan al-masyaqqah tajlibut taysir, ataukah memang tidak ada keringanan atau bagaimana Ustaz? Kalau tidak ada sebenarnya keringanan, cuman yang bodoh dikasih tahu. Kan banyak awam itu tidak tahu bahwa tangan itu aurat dalam sholat, punggungnya. Jadi maksudnya tidak ada kita berdalil bahwa berat. Kan tidak berat, orang menutup punggung tangan itu tidak berat. Kan tidak harus dia pakai kos tangan. Kan jilbabnya kan agak panjang itu mukena. Kalau tidak punya apa-apa maka lilitkan saja sarung, kan begitu. Sudah tertutup semuanya. Jadi tidak bisa kita bilang berat karena sangat mudah orang tutup. Sangat mudah orang tutup. Cuman banyak orang bukan karena berat. Tapi karena tidak tahu kalau itu adalah aurat dalam sholat. Sehingga kalau seperti itu kita beri udzur karena kebodohannya. Tapi kita ajarkan ilmu. Bahwa punggung tangan itu adalah aurat dalam sholat. Sebagaimana punggung kaki juga begitu. Ini ada pertanyaan juga. Orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa dan sering sakitan, keluar masuk rumah sakit. Bolehkah membayar fidyah? Bolehkah dengan beras saja? Dan berapa takaran liter per hari yang harus diberi? Masya Allah. Orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, itu tidak ada silang pendapat dia boleh berpuasa. Dan juga tidak ada silang pendapat dia bayar fidyah, bukan ganti puasa. Itu kalau orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa. Jadi dia boleh tidak berpuasa, itu disepakati. Dan dia bayar fidyah, itu juga disepakati. Tidak bayar puasa. Tidak bayar puasa. Tidak ada silang pendapat. Adapun fidyahnya berapa, itu ukurannya yang masalah. Yang jelas di Quran adalah fidyatun to'amu miskin. Fidyah makanan satu orang miskin.
Yang penting kapan dikatakan ini makanan satu orang miskin, satu kali makannya, maka itu fidyahnya per hari. Ada yang mengatakan 1 mud, 2 telapak tangan begini digabung. Iya, itu sudah cukup. Sudah cukup dalam fidyah. Apakah boleh beras? Boleh. Tidak harus nasi. Yang penting kan makanan. Yang penting makanan. Tidak harus nasi. Tidak harus sudah masak. Boleh masih mentah. Iya, dikasih. Itu yang dibayarkan. Liternya tidak diukur ya, itu tadi. Hanya pendekatan. Ada mengatakan 1 kali masak untuk seorang miskin itu, untuk seorang itu telapak tangan ini digabung. Diambilkan beras, digabung segitu. Kalau beras. Iya, itu terkait dengan, tapi itu pendekatan. Yang penting adalah ukur berapa 1 kali makan. Berapa 1 kali makan. Kan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Jika mendapati imam sedang sholat tarawih, sedangkan kita belum sholat isya, apakah boleh ikut berjamaah bersama imam dengan menyempurnakan sholat isya setelahnya? Boleh. Cuman kita harus niat tentunya. Kita niat sholat isya, nanti imam salam kita berdiri. Iya, menambah dan melanjutkan sholat isya. Dibolehkan. Karena boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh beda niat antara imam dan makmum dalam sholat. Iya. Fadal. Cek, baik bismillah. Saya ingin bertanya Ustaz terkait dengan sholat istikharah. Terkait dengan misalnya ketika kita ingin memilih suatu perkara, kemudian kita sholat istikharah, terkadang biasa mungkin muncul kebingungan antara apakah jawaban sholat istikharah kita ini dapat berupa kemantapan hati terhadap perkara tersebut atau dengan dimudahkannya urusan kita untuk melangkah. Contoh misalnya kita ingin bekerja di suatu perusahaan, kemudian kita sholat istikharah, mungkin saat itu muncul kemantapan hati untuk kita melaju lebih jauh. Tapi terkadang ada proses di depan yang seakan-akan itu menghambat di depan. Apakah yang seperti ini juga bisa dikatakan jawaban dari sholat istikharah kalau memang pilihan kita itu belum tentu baik untuk kita, tapi sebenarnya dari dalam hati sudah muncul kemantapan. Itu yang ingin saya tanyakan Ustaz. Syukran. Baik. Kalau kita melihat kepada doanya sendiri yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka yang dilihat adalah bukan kemantapan hati. Karena sebenarnya hati itu sudah mantap. Cuman pilih yang ini atau itu. Maka yang disebutkan kalau salah seorang dari kalian sudah mau berkehendak melakukan sesuatu. Dan kita baca doa sholat istikharah, ternyata di antara lafadznya itu in kana hadzal amr khairun li fi dini fi ajli amri wa ajli faqdurhu li wa yassirhu li. Kalau perkara ini ditakdirkan untuk, nah, maka mudahkanlah untuk saya, takdirkan untukku. Dia kan dibilang mudahkan. Jadi kalau dimudahkan berarti itulah yang dijawabannya. Kalau dipersulit berarti itu bukan jawabannya. Bukan jawabannya. Itu kalau kita melihat lafaz doanya. Kalau masalah hati, hati sudah berniat dari tadi. Dari awal kita sudah mau melakukan. Cuman sekarang kita dihadapkan dengan pilihan. Maka istikharah pada Allah minta itu. Taib Ustaz, mungkin ada satu lagi terkait istikharah juga. Terkadang biasa mungkin kasusnya begini Ustaz. Misalnya untuk tahun ini kita coba melamar di perusahaan ini. Kemudian memang pada saat itu jawaban istikharahnya dipersulit. Apakah memang untuk perusahaan kita yang kita daftari, yang memang tidak ditakdirkan untuk kita, ataukah memang ketika kita mencoba mungkin tahun-tahun ke depannya, kita sholat istikharah lagi, mendaftar di perusahaan yang sama, ternyata dimudahkan pada saat itu. Apakah secara mutlak jawaban istikharah itu ketika ditakdirkan untuk selamanya atau ketika dia tidak ditakdirkan untuk selamanya juga atau pada saat itu saja? Nah, bisa saat itu saja.
Bisa, karena takdir kan kita tidak tahu besok. Yang kita mintakan yang sekarang. Saat sholat istiqoroh itu yang kita minta yang sekarang. Kan begitu. Kalau tidak dimudahkan berarti belum takdir tas sekarang. Iya kan? Kemudian kita mau lagi, ternyata dimudahkan, ya sudah, itu sudah takdirnya saat itu. Apakah sah sholat dengan jilbab potong? Apa itu potong? Potong atau pocong? Sebagian perempuan ada yang memakainya dengan jilbab yang terlilit di leher. Jilbab yang terlilit di leher itu. Sholat dengan jilbab itu. Kalau terlilit di leher, kelihatan semua itu apa-apa ya. Bukan itu hanya tangan, dada kelihatan. Gimana caranya kita bilang sah? Kalau sholat pakai jilbab yang terlilit di leher. Iya, sah, tapi syaratnya tidak ada apa-apa di situ. Karena kalau tidak ada apa-apa, sah walaupun telanjang. Ada orang di sebuah daerah tidak punya pakaian. Dia lagi mandi di sungai misalnya. Oh, dibawa lari sama sungai pakaiannya. Sisa badannya telanjang. Masuk waktu duhur. Sah nggak sholatnya tanpa pakaian? Sah. Dia sholat duduk supaya, ya kita pahamilah, supaya tidak apa. Iya. Kalau ini perempuan ini sholat pakai jilbab yang dililit di leher karena tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada selimut misalnya yang mau diselimutkan badannya. Iya. Sah. Tapi kalau ada, kita sulit mengatakannya sah. Iya. Bahkan perempuan yang seperti itu dianggap perempuan penghuni neraka yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Dia pakai baju tapi kelihatan semua, lekukan semua. Itu kan perempuan penghuni neraka. Na'udzubillah. Baik, masih ada? Alhamdulillah tidak ada. Kita cukupkan. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita besok. Iya, mungkin berarti kalau saya berarti mungkin besok terakhir. Iya, karena sudah besok berarti saya sudah 10. Nanti tinggal dilihat setelahnya. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.